12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Syukur kepada Allah. Kama yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Jadi kalau kita bersyukur, sesungguhnya bersyukur untuk diri kita sendiri itu kerasa sekali sebenarnya, tapi sering lupa juga bersyukur. Kama kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kita bersyukur itu rasanya di badan jadi enak. Saya mohon maaf Pak Mahmud, kadang-kadang saya habis sholat itu pengen alhamdulillah dulu. Alhamdulillah ya Allah sudah sholat, walaupun terlambat gitu ya. Jadi saya sudah sholat, bisa ke masjid, sholat, baru kemudian istighfar, nanti banyak kurang khusyuknya, banyak ini itu sebenarnya. Padahal tahu kota apa minum, alat dinamo, di sholat ini oshmon, belum terlambat memang yang sholat, yang khusyuk. Ternyata sholat khusyuk tadi susah sekali. Kita belajar Al-Quran, belajar bahasa Al-Quran, belajar isim, fikir, amal, susah sekali Pak Bapak. Harus kaki dan sudah tidak mungkin bisa mengejar tanda petik, kecuali kemudian makna-makna yang terkandung dalamnya. Doa kayak Luqmanal hikmah anishkurlillah. Bersyukur. Jadi yang pertama mengajak diri saya sendiri, mengajak anak-anak, alhamdulillah. Asyikun, terima kasih. Anak-anak, syukur. Walaupun ya seginilah sampainya, walaupun kita sudah membiasakan membaca surat Al-Quran ini. Saya teruskan dari 12. Wa idh qala Luqman libnihi wa wajadhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ini kemudian jangan syirik atau syirik billah, jangan engkau menyamakan yang lain dengan Allah. Itu juga berat sekali. Jadi saya titip kepada kakek nenek, anak-anak kita, cucu-cucu kita, disuruh pada saya senang menemani anak kita main bola di sana. Karena mereka lah harapan kita. Untuk diri kita sendiri barangkali tidak 10-20 tahun masih bagus kalau bisa di sana. Marhum Pak Hasan sudah duluan, masya Allah, Rabbana Karim, dan semua saudara kita di luar sana. Amin ya Allah. Dan perbaikan ini saya kira memerlukan 25-50 tahun ya, setelah pemerintahan sebelumnya habis-habisan, masya Allah. Dan puncaknya kemarin banjir di Sumatera. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya menyekutukan Allah, sesungguhnya karena Allah adalah kezaliman yang besar. Ya, titip kepada anak-anak kita, keluarga muda, memang sih harus kerja, memang sih harus cicil motor, harus cicil cari rumah-rumah kontrakan, tetapi jangan kau mensekutukan Allah. Lalu di mana dong? Maka kita mencari berbagai hal, dan kali ketemunya di bahasa-bahasa sufi. Ego kita harus kita lawan. Masya Allah, saya sendiri belajar keras untuk melawan ego ini. Rabbana atina fid dunya 14. Bahwasanya insana billahi hamlatuhu wa inna ma'ani wa bisawu fi amrin yashkuru wa lillaika al-masir. Ya, yang maaf pada anak-anak, titip kakek nenek, memang sepatah kita harus memberikan contoh untuk berbuat baik pada orang tua kita. Dan pada saat yang sama kita mengajak anak kita untuk bisa hormat kepada orang tua, walaupun sekarang itu orang tua kita yang jadi orang tua. Jangan sampai egonya dulu, jadi hormatnya karena ibadah kepada Allah. Insyaallah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau bapakmu mengajak, bapak itu mengajak sesuatu yang tidak baik, jangan kau ikuti. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Pun demikian tetaplah berbuat baik kepada
Ya bunayya innaha in taku misqala habatin min khardalin fatakun fi syahratin aw fi hatin ya'ti biha Allah. Innallaha azizun hakim. Allah Maha halus. Walaupun ada sebiji sawi yang kecil kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah baru membalasnya. Jadi tetaplah semangat untuk sekolah, yang sekolah. Begitu dititipkan pada cucu kita, pada anak kita yang mau kerja, carilah amal soleh yang sebesar-besarnya untuk mandiri mulia, jangan korupsi. Dan sampai sini kemudian nyambung dengan apa amalan saya. Yang maaf saya izin karena sekarang bapak pensiun, tapi pengalaman saya di kontraktor 2 tahun yang kurang. Maaf ya. Di konsultan itu berapa 15-20 tahun ternyata ada korupsi. Ketika tulis kontrak harus logo. Di sebelah saya berhenti, maka anak-anak semuanya ikut. Jangan korupsi. Jangan korupsi. Karena situlah kemudian rusaknya alam kita karena korupsi. Seolah-olah kita bangun, tetapi padahal kita korupsi. Ternyata cukup. Ya titik. Udah kakeknya cukup ya pasti dia. Yakin Allah akan mencukupkan rezeki kita. Enggak meroyak itu cukup. Nah meroyaknya ada Pak Iman, kita meroyaknya masjid. Allah Akbar. Ya sebenarnya kita rusak, hutannya rusak, politiknya amburadul, karena tergantung para ketua partai tadi yang kemudian bisa merubah hukum, merubah MK, dan kemudian supaya anaknya menjadi pejabat. Nah kalau kita ya maaf anak-anak semua tidak boleh. Allah Akbar. Nah repotnya kemudian rakyat bengong melihat Agung Sandiwara memulai dari mana selama tidak ada cara lagi. Di negara lain, di Inggris itu Perdana Menterinya diturunkan gara-gara pesta ulang tahun waktu Covid. Hanya pesta ulang tahun di waktu Covid, Perdana Menterinya diturunkan. Nah sampai di sini kapan kita bisa seperti itu? Kita bukannya kita ambil contoh yang baik di negara-negara manapun untuk negara kita. Mudah-mudahan 25 tahun kemudian, walaupun kita semuanya di sini mungkin sudah tidak ada, mudah-mudahan bisa lebih baik dengan mulai mendidik anak-anak kita tadi. Karena anak-anak kita tadi, saya senang sekali bagaimana anak kita main bola di sana, bolanya langsung ke atas, mereka bahagia. Sampai di sini lagi dan lagi, lalu di mana peran kita? Tadi kita bersama anak kita, keluarga muda, ayo kita istiqomah di jalan Allah semampunya, tapi melakukan koordinasi, membentuk komunitas-komunitas. Itu yang saya sampaikan yang telah saya kirimkan juga di grup bahwa ada organizational behavior, di mana kita bisa bayangkan. Baru kemarin saya perhatikan betul bagaimana Trump ini bisa ambil Maduro. Masya Allah, presidennya diambil. Ternyata sebelum-sebelumnya sudah dilakukan mengambil Saddam Hussein, mengambil Muammar Gaddafi. Bahkan di buku itu yang saya kirimkan, tadinya mau saya sampaikan nanti, ya, di buku itu ada bagaimana Obama Hillary Clinton memimpin dari
organizational behavior, yaitu dimulai dari cognitive behavior, dari anak-anak yang bermain dan tahu bagaimana aturan mainnya, dan kemudian bisa bergerak seperti ya, kita meyakini dari Masya Allah Al-Quran ini, ya, dari nama surat ini, walaupun sebesar biji sawi kita akan bisa lewatkan ridho Allah. Tapi di dunia kita juga harus bisa menarik surga itu dong, di dunia dong, ya kurang lebihnya. Kalau ini, mohon maaf ini kan memang inilah yang di dalam kepala saya gitu. Bagaimana menarik surga yang dijanjikan Allah tadi, yang besarnya hanya 1% saja yang diturunkan ke dunia ini, telah membuat kucing menggigit anaknya untuk dibawa, dan kucing tadi, anak kucing tadi tidak sakit, kasih saya peluk demikian besar. Dan setelah bisa ditandai surga. Nah, gimana surga itu kita cari dunia, sehingga tidak ada korupsi, tidak ada manipulasi politik, tidak ada Masya Allah, mementingkan dirinya, keluarganya, kelompoknya, partainya, sehingga yang dipentingkan adalah doa. Disinilah kemudian saya berharap kita masih bisa melakukan sesuatu untuk diri kita, untuk anak kita, cucu-cucu kita, dan bersama-sama kita mencari kegiatan bersama untuk organisasi kita. Kepada Muslim, kita teruskan jadinya. Ya bunaya inna antakum biskola hamatin min khadari fatakum fi syahwatin wa fil hamdi wa fi samawati wa fil ardi bi Allah in Allah latifun mungkin Allah halus. Ya bunaya akimi sholat, akimi sholat manas sabar ini mohon maaf Asyidno dan anak-anak semua, akimi sholat wa'mur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkar wasbir, bersabarlah ala ma asaba inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang kita termasuk perkara yang penting, sholat sampai disolatkan, sholat sampai disolatkan. Sederhana tapi betul-betul mudah untuk menyampaikan bahkan pada diri kita sendiri, apalagi kepada anak-anak kita, remaja kita, keluarga muda kita yang sedang konsentrasi ke yang lain. Sudah pasti ya, karena yang terlihat mata telinga itu adalah mata telinga lahirnya. Ini gurunya ini, gurunya itu, sedang ini, sedang itu. Ya sudahlah, sholatnya nanti saja. Tapi ini sholat mas sampai disolatkan. Sebetulnya akhirnya hidup kita sederhana ya. Sholat sampai disolatkan. Latihan sholat khusyuk. Tapi tidak berat juga. Lalu apa dong? Kita, mata telinga kita terseret oleh mata telinga lahir, sementara mata telinga hati kita kalah, tertutup. Wala tusalli khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan, dan janganlah kau melarikan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsi fi masjidika waqtul min sawtika inna anka salatu wa salam. Yang pertama Bapak Ustaz Pak Mahmud, Bapak Ustaz yang lainnya, banyak laporan saya ini luar biasa. Jadi begini saja sudah kayak nggak berani jalan. Gimana ini jalan akhirnya tinggal apa yang bisa dilakukan. Belum ujian kita masing-masing barangkali. Ya saya ingatkan kalau ini Bapak Ibu yang masih lengkap suami istri, jadi kita pasti meninggalkan atau ditinggalkan. Ini yang kedua, kan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Mama sisi dengan berjalan atas dunia ini memang dulu. Alhamdulillah, hujan-hujan tadi insya Allah bisa kita lewati, tetapi tetap saja kadang memerlukan energi yang luar biasa untuk menghadapinya. Ya, yang berikutnya saya mengajak semuanya bahwa
Islam ada sekian tingkatan yang paling bawah yang saya juga masih sering melakukannya. Jadi yang pertama nafs dalam Al-Quran itu yang pertama nafs amarah itu perintah tingkat terendah di mana itu dikuasai oleh keinginan duniawi, nafsu dan emosi yang tidak terkendali. Maka pada tahap ini ikut cenderung mendorong seseorang pada keburukan. Waktu Nabi Yusuf hampir tergoda oleh nafsunya,